Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 1, kami akan menjelaskan mengenai program object detection dalam Python. Jadi di sini dapat dilihat ada dua library yang kami import. Pertama CV2. CV2 ini relevan dengan algoritma YOLO-nya. Nanti dia bakal ngebantu ngambil gambarnya, membuat anunya dan lain-lain. Ini NumPy untuk pengolahan angka matematis begitu. Di sini pertama showcap. Showcap di sini menentukan apakah program akan mengambil gambar untuk deteksi objeknya itu dari webcam atau kamera device-nya sendiri. Dalam kasus saya laptop ini, ataupun dari ngebaca image yang ditentukan. Nanti bakal kelihatan. Baiklah, selanjutnya di sini ada cap. Ini untuk di sini CV2 video capture. Ini mengambil kamera dari device begitu ya. Kemudian array classes di sini belum ada, nanti dia akan menampung nama-nama objek dalam di sini sebagaimana digambarkan di sini. Dia membuka file yolov3.txt, kemudian ya dibaca. Adapun selanjutnya di sini ada kami tetapkan variable colors, dia akan merandomkan. Nanti ini gunanya lebih ke kan untuk bounding boxnya itu untuk per objek biar tidak sama begitu antara person dengan car misal, maka warnanya akan di random untuk per objek apa. Nah di sini kalau kita mengapa variable showcap tadi true, maka dia akan membaca dari kamera device. Adapun jika enggak, maka dia akan membaca gambar yang sudah ditentukan sebagaimana tadi saya jabarkan. Nah, adapun pada kedua kasus, baik webcam maupun gambar yang sudah ada sebelumnya, nanti dia akan membaca gambar tersebut, akan ditarik lebar dan tingginya. Kemudian di sini program akan membaca file YX dan CFG. Ini algoritmanya untuk mendeteksi objek begitu. Nah, adapun blob di sini bakal menampung gambar yang tadi kita dapat itu, baik JPG ataupun dari webcam itu dalam blob sebagai binary data. Nah, kemudian dia sebagai input di net. Nah, itu nanti akan di forward di function get output layers. Nah, di sini ini ada behind the scenes di mana algoritma deep learningnya bakal membaca dan menentukan mana yang objek begitu. Ya, return output layers, kami definisikan variable outs. Di sini ada beberapa array yang dibiarkan kosong, ini untuk menampung hasil class ID, confidence, dan binding boxesnya nanti. Adapun ini confidence threshold dan NMS threshold akan dijelaskan di kedepannya. Baiklah, saya serahkan kepada saudara Rafif. Oke, setelah sebelumnya gambarnya itu sudah dideteksi menggunakan YOLO V3 yang menggunakan YOLO tadi sudah diolah selanjutnya, dan itu akan menghasilkan hasil terakhir itu ada outs. Nah, outs itu masih dalam bentuk array of array. Jadi pertama nanti ini untuk setiap array yang ada di outs kita masukkan ke dalam out. Terus nanti dalam outnya itu juga masih dalam bentuk array, nanti masukkan ke array detection juga. Nanti itu untuk scores itu akan membagi, di situ ada scores dideklarasikan untuk membagi detection menjadi 5 bagian, itu 5 titik gitu. Kemudian untuk class ID tadi yang masih kosong, yang array yang masih kosong sebelumnya diisi dengan np tadi menggunakan library NumPy. Nah, di situ tadi bisa nah itu di sini itu untuk mendapatkan nilai maksimum dari suatu axis. Nah, kemudian itu di situ ada confidence, yaitu adalah nilai dari keakuratan dari gambar yang telah dideteksi. Nah, itu ada if misalkan confidence-nya itu lebih besar dari confidence threshold-nya, yaitu yang sebelumnya sudah dideklarasikan, yaitu 0,5, maka nanti dari akan dijalankan. Nah, itu ada center X, center Y,
Nah, itu untuk mendapatkan nilai titik tengah dari suatu gambarnya tersebut. Kemudian, oke, jadi tadi untuk mendapatkan nilai W dan H, nanti akan mengambil dari itu array indeks array dari 2 dan 3, kemudian nanti dikalikan masing-masing dengan W dan X-nya. Kemudian itu akan mendapatkan hasil nilai X dan Y. X dan Y itu nanti akan berada di pojok kiri atas dari tiap-tiap box yang akan membungkus gambar yang dideteksi. Nah, untuk mendapatkannya tinggal santer X-nya dikurang W, terus dibagi 2. Dan Y-nya pun begitu, H dikurang H dibagi 2. Kemudian untuk kelas ID-nya nanti bakal append di kelas IDs yang tadi sudah dideklarasikan juga di itu. Kemudian confidence-nya juga, tapi untuk confidence-nya ini tidak lupa kita akan ubah ke dalam bentuk float, itu agar kita bisa mendapatkan angka yang lebih pasti, tidak sekedar angka integer. Jadi akan tingkat keakuratannya jadi lebih tinggi. Kemudian untuk box itu nanti akan menampung data-data yang akan membentuk box-box yang akan membungkus tiap-tiap gambar. Kemudian untuk selanjutnya setelah iterasi selesai akan ada indices. Nah, itu akan menampung cv2.dn dan .nms boxes. Nah, itu gunanya itu bila nanti gambar itu akan banyak overlapping dari kotak-kotaknya, jadi bisa jadi nanti di tiap gambarnya misalkan ada satu gambar saja tapi nanti kotak-kotak yang membungkusnya ada banyak, bukan hanya satu saja. Nah, itu gunanya dari NMS di sini yang memungkinkan nanti programnya menampilkan box yang membungkus gambarnya hanya satu saja. Kemudian itu akan diolah, diiterasikan. Di situ ada dari boxnya itu kan sudah akan menampung menampung koordinatnya. Itu ada yang X itu 0, Y itu 1, W itu 2, H itu 3. Nah, kemudian di dalam looping ini akan masuk ke dalam function draw prediction. Nah, bisa ke atas, dan itu draw prediction ini akan menampung parameter tersebut. Nah, sekarang coba ke fungsinya dulu. Nah, di fungsinya ini, nah itu nanti untuk labelnya itu akan menampung tadi dari nama yang ada di classesnya yang telah diambil dari kelas ID-nya juga. Kemudian itu untuk confront itu kita maksudnya untuk mengkonfidence agar desimal kan dalam bentuk float itu kan desimal ya, agar nilai desimalnya tidak terlalu banyak sehingga mempersulit pembacaan dari hasil program tersebut. Itu kita atur saja untuk desimal di belakang komanya hanya 3 saja. Nah, tentu confront-nya itu kita tampung di dalam conf, nah tapi confront-nya itu kita ubah ke dalam bentuk strings. Nah, terus ini untuk colors. Nah, itu color itu tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk menggenerate warna dari box dan label-labelnya tersebut. Nah, kemudian setelahnya itu ada menggunakan CV2 itu untuk membuat rectangle dan menambahkan label dari namanya dan nilai keakuratan deteksinya. Dan terus bisa ke bawah lagi, paling bawah. Dan lalu untuk hasilnya itu nanti kita menggunakan CV2 menggunakan image show. Itu kita maksudnya object detection terus menempel image. Nah, terus untuk itu kita menggunakan CV2 destroy all windows agar kita bisa memungkinkan kita untuk mengexit gambar menggunakan escape hingga tidak perlu Ctrl C di terminal. Ya, mungkin untuk demo menggunakan menggunakan webcam atau membaca gambar dari device-nya bisa dilanjutkan. Oke, selanjutnya saya Anissa Farah Fadila akan mendemokan program menggunakan image. Jadi yang pertama kita akan mendemokan animals.jpg. Ini bisa langsung di-run. Nah, tadi yang program yang telah dijelaskan sebelumnya. Ini terdeteksi ada jerapah, gajah, dan zebra. Tuh. Nah, ini untuk
yang di confidence round ini dia hanya menampilkan 3 angka di belakang koma. Ini yang menampilkan 3 angka. Aslinya ini mungkin bisa mencapai 10 digit di belakang koma. Seperti itu. Kemudian untuk peletakan XY-nya itu di box apa ini X, Y, W, H itu untuk membuat kotaknya ini. Jadi dimulai dari koordinat mana sampai koordinat mana. Jadi itu ini untuk yang animal. Kemudian selanjutnya ada mushroom. Dan ini untuk YOLO ini hanya mendeteksi objek-objek yang terdapat di YOLO TXT ini. Ini untuk bedroom. Ini untuk yang kamar tidur. Sini juga bisa dapat dilihat bahwa ada teddy bear di sini. Dan apa ini? Bed. Sini bed. Seperti itu. Lanjut. Ini untuk image, ada sepeda, truk, dan anjing. Nah, ini untuk kitchen, mungkin di sini yang tidak terdeteksi ada apa ya, pisau ini, botol-botol kecil ini mungkin tidak terdeteksi karena dia nilai confidence itu kurang dari 0,5 ini, kurang dari confidence threshold. Jadi dia tidak masuk di sini. Ini juga sama, ini mungkin tidak terdeteksi plan seperti yang ini. Ya, ini mungkin yang paling kecil nilainya ini traffic light. Yang ini hanya sebagian traffic light yang terlihat, jadi dia confidence-nya bernilai 0,6. Seperti itu. Lanjut. Traffic 2. CPEG. Ini untuk truk juga tipis nilainya, dia hanya 0,515. Jadi kalau misalkan nilai confidence threshold ini 0,6, truk ini tidak akan terdeteksi. Jadi di gambar ini tidak ada kotak truk ini. Dan yang terakhir traffic 3. Ya, mungkin yang untuk ini cukup detail untuk orang-orangnya, person-personnya. Ya, mungkin cukup sekian untuk yang demo image. Mungkin bisa dilanjutkan ke demo webcam. Ya baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Nama saya Muhammad Jivana Didi Nursya. Jadi kita sudah masuk ke dalam bagian terakhir dari presentasi kelompok 1 ini, yaitu untuk demonstrasi menggunakan webcam untuk object detection-nya. Jadi jika misalkan tadi untuk yang menggunakan image show cap-nya ini dia false, untuk supaya pada while loop-nya ini dia langsung menggunakan ini, langsung dia image read. Jadi untuk menggunakan webcam akan kita ganti menjadi true, supaya dia akan langsung masuk ke kondisi if yang ini. Cap image sama dengan cap.read. Dengan cap-nya itu sudah dideklarasikan di awal untuk video capture menggunakan webcam. Jadi akan langsung saya run saja. Baik, jadi untuk yang pertama ini dapat dilihat untuk muka saya sendiri ya, dapat didetek oleh objek deteksinya, yaitu menjadi person dengan confidence level yang cukup tinggi karena cukup terlihat saya sendiri ya di kameranya. Selanjutnya mungkin saya akan mengambil beberapa objek yang ada di sekitar saya, seperti contohnya HP saya. Jadi di situ terdetek dia ada tulisan cell phone dengan confidence levelnya juga lumayan tinggi, di atas 0,7. Lalu selanjutnya saya akan menggunakan gunting. Kalau di YOLO v3.txt-nya ini
dia pengen bahasa Inggris, jadi dia akan muncul output jadi scissors. Ya. Di situ sudah terlihat tulisan scissors. Ya, di sini juga kualitas FPS dari webcamnya juga tidak terlalu bagus dikarenakan dari deep learning algoritma learning itu di YellowFit3.io ini memang belum terlalu teroptimasi, belum optimal untuk demonstrasi dan penjelasan source code-nya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.